Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah hadirat Tuhan yang dahsyat. Saya percaya hadirat Tuhan dahsyat, amin. Ya. Banyak orang Kristen, saya bilang orang Kristen ya, kita nggak perlu bicara orang yang di luar Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu betapa dahsyatnya hadirat Tuhan. Sebagai akibat, mereka suka menjauh dari hadirat Tuhan. Saya di tempat ini ingin bicara dari hati ke hati kepada setiap kita. Karena yang sering kali terjadi, kita ini terjebak dengan Kristen rutinitas. Betul? Rasanya, ya yang penting aku datang hari Selasa. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara datang itu karena saudara tahu akan kuasa dari hadirat Tuhan ini loh. Amin. Nah, kalau saudara merasakan itu, nanti akan dibawa pulang ke rumah. Sekali lagi, karena orang tidak tahu betapa dahsyatnya hadirat Tuhan, maka mereka menjauh dari hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak datang di mezbah doa, tapi di rumah pun mereka tidak membangun kehidupan doa. Nah, karena mereka menjauh dari hadirat Tuhan, perhatikan, mereka terjebak. Bilang sama-sama, terjebak. Sekali lagi, terjebak. Ini perhatikan. Mereka terjebak dengan rutinitas dunia yang melelahkan. Saya tidak sengaja, tidak tahu di TikTok, di Reel atau di Short begitu. Orang dunia buat sebuah statement. Kalau iblis itu tidak bisa paksa saudara menyembah dia, dia akan paksa saudara sibuk. Betul nggak? Kita dipaksa sibuk, sibuk ini, sibuk itu, sibuk itu. Lama-lama tanpa kita sadari kita sibuk dan kita nggak punya waktu untuk menyembah siapa? Tuhan. Dan saudara jadi penyembah berhala. Berhala bukan cuma patung, pekerjaan, hobi, kesenangan saudara, itu bisa jadi berhala. Perhatikan. Kenapa bisa demikian? Kembali lagi, karena orang tidak tahu betapa dahsyatnya hadirat Tuhan. Lalu, ini semakin dalam. Jadi apa yang saya tulis di depan ini adalah sebuah progresivitas jauhnya seseorang dari hadirat Tuhan. Dimulai dari mereka menjauh, akhirnya mereka terjebak. Berikutnya, mereka berpeluh dalam menjalani kehidupan. Ya, saudara, kalimat ini jangan diambil kalau engkau percaya Tuhan. Meskipun ayat ini ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata kepada siapa? Adam. Dikatakan, dengan berpeluh. Tapi itu karena apa? Kutuk. Nah, banyak orang berpeluh. Orang Jawa bilang ngoyo, tahu ngoyo ya? Wah, susah payah. Kenapa? Hadirat Tuhan jauh. Ya. Dan yang keempat, mereka sama-sama dibaca, mengalami kesulitan yang sangat banyak. Coba kita mulai cross check masing-masing. Apakah kesulitanku sangat banyak? Saya sedih kalau orang diajak ke gereja. Kenapa enggak bisa ke gereja? Aduh Pak, banyak kerjaan saya. Ya, banyak kerjaan saya. Saya kasihan dengar itu. Kenapa? Kita ini di dalam Tuhan. Amin.
Kita ini di dalam Tuhan. Alkitab berkata, apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Terus susah payah tidak nambah. Tapi kita kebalik, ya. Kita susah payah, ya tetap nggak nambah-nambah. Betul tidak? Itu yang terjadi. Susah payah, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa bisa demikian? Karena kita jauh dari hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami kesulitan yang sangat banyak. Itulah yang disebut dengan kutuk. Nangkap ya? Orang hidup di dunia, percaya Tuhan, tapi sulitnya itu banyak. Coba bilang sama-sama, hati-hati kalau sulitnya banyak. 2, 3, hati-hati kalau sulitnya banyak. Amin. Itu tanda apa? Kutuk. Ingat ya, ini sesuatu yang baru buat kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar dari Yakub. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu bimbing kita untuk kita mengerti firman dan bisa praktekin. Siapa Yakub ini? Yakub ini anak yang ditakdirkan jadi anak kedua. Betul? Yakub ini ditakdirkan sebenarnya sebagai anak yang tidak berhak atas hak kesulungan. Betul? Tapi yang terjadi, Yakub membalikkan keadaan. Bilang sama-sama, membalikkan keadaan. Ingat baik-baik, kutuk bisa dibalikkan. 2, 3, kutuk bisa dibalikkan. Yang sepakat bilang amin. Amin. Kalau sudah berada sulit, sekarang saya mau bilang kepada saudara, bisa dibalikkan. Katakan amin. Amin. Nah, ini kabarnya, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Oke, kita mulai baca Kejadian 35 ayat 1. Nanti Pak Kris boleh diberi mic ya. Kejadian 35 ayat 1, kita akan baca dulu bersama-sama ya. 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Oke, stop ya. Dipahami dulu ayat itu, kemudian kita akan pelan-pelan belajar dari ayat ini. Kalau Anda membaca judul perikopnya, coba baca sama-sama judul perikopnya apa di situ? Apa? Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Loh, kalau orang beli sesuatu, ya, beli sesuatu, lalu besoknya beli lagi, besoknya beli lagi, besoknya beli lagi, artinya apa? Saya cerita dulu, Betel itu artinya, kata Betel itu berasal dari kata Beth and El. Beth itu artinya rumah, El itu Allah atau Tuhan. Jadi Beth El, harusnya ini ada H ya. Kata Bethel itu artinya rumah Tuhan, dan itu bicara tentang hadirat Tuhan atau Tuhan hadir. Amin. Di rumah Tuhan, Tuhan hadir. Saya dapat firman Tuhan ini unik sekali saudaraku ya. Tadi pagi ada seorang anak Tuhan tiba-tiba WA saya. Dan dia berkata begini, Om, tabut Allah itu apa? Sementara dalam kesibukan, jamnya juga jam orang sibuk, saya tiba-tiba ditanya orang ini, saudara. Sementara itu saya menjawab, tabut perjanjian atau tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan. Itu sebuah peti yang zaman Musa, Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa buatlah tabut perjanjian. Tabut itu peti, di dalamnya itu ada mana, di dalamnya ada 2 loh batu,
Dan satu lagi di dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas. Itu petinya. Lalu di atasnya kamu taruh tutup pendamaian. Lalu dibuatlah di situ 2 kerub atau kerubim, itu malaikat yang menjaga kekudusan Tuhan. Malaikat itu banyak, ya, Gabriel. Kemudian salah satunya adalah kerub atau kerubium atau kerubim, itu sama. Nah, kerubium itu khusus malaikat yang menjaga hadirat Tuhan. Nangkap ya? Nah, di atas tutup pendamaian itu, di atasnya itu harus ada darah yang dipercikkan. Itu bicara tentang korban Yesus. Oke? Di atas itulah Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Kalau Anda baca kitab 1 Samuel, kitab Keluaran, ketika Yosua berperang, ketika mereka membawa tabut itu, orang Filistin lari terbirit-birit, saudara. Mereka dengar tabut itu terjadi kengerian yang begitu hebat. Tapi karena dosa, Imam Eli dan imam-imam yang lain sudah tidak hidup dalam kekudusan, maka yang terjadi, tabut itu ditakuti, tapi bangsa Israel kalah. Lalu musuh mengangkat tabut itu, ditaruh di kuil Dagon, kuilnya orang Filistin. Ditaruh di kuil itu, saudara tahu. Itu dewa-dewanya Filistin itu jatuh dan kepalanya putus, tersungkur di depannya. Artinya apa? Dewa mereka enggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Amin. Itu bicara tentang apa? Tabut yang adalah hadirat Tuhan. Bukan sampai di situ, mereka masih pusing. Lalu mereka dihajar dengan apa, saudara? Borok. Satu kota penuh dengan borok. Habis. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Nah, perhatikan begini. Kalau Tuhan itu hadir, maka pasti ada sesuatu yang dahsyat. Nah, sekarang saya tanya, mengapa Yakub berulang kali datang di hadirat Tuhan? Yakub berulang kali, tadi kita bilang, pasti ada alasannya. Kalau enggak ketagihan, enak, mau lagi gitu ya. Nah, hadirat Tuhan itu pasti ada berkatnya. Yakub ke situ balik lagi, mesti ada alasannya, mesti ada berkatnya, pasti ada untungnya. Oke? Bahkan kalau kita bilang tadi kita bilang Yakub ke situ ya. Tapi kalau kita melihat ayat ini dengan baik ya, di dalam ayat ini bukan cuma Yakub yang kepingin datang di situ, tapi kali ini adalah Tuhan yang memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel. Coba kita baca ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Oke, perhatikan. Allah yang berfirman. Perhatikan. Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang panggil, pasti ada berkatnya, pasti ada untungnya, pasti ada yang spesial. Bilang sama-sama, ada yang spesial. Catat baik-baik. Hadirat Tuhan, bilang sama-sama, hadirat Tuhan, pasti ada yang spesial. Katakan amin. Saudara, saya akan ajak saudara untuk menikmati dan mulai mencintai tentang hadirat Tuhan. Saya ulangi lagi, hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu pasti ada yang spesial. Ada berkatnya, tidak akan rugi. Tapi ingat baik-baik. Untuk sesuatu yang spesial, untuk sesuatu yang istimewa, itu pasti ada harga yang harus dibayar. Yang sepakat bilang amin. Oke? Kalau kita ini dalam hadirat Tuhan, maka tentunya ada harga yang harus dibayar. Contoh, kita menyembah Tuhan.
Biasanya penyembahan hari, kalau ibadah penyembahan paling 10-15 menit, ini 30-40 bahkan bisa 1 jam. Namanya juga worship. Amin. Apa harga yang mesti dibayar? Saudara berlutut, saudara bersila, kakinya mulai semutan, kram, tetap sembah Tuhan saja. Amin. Harga. Nah, perhatikan, Tuhan berfirman, bersiaplah, pergilah, tinggallah, buatlah. Loh, ini kata perintah loh ya. Setiap kata yang kasih tambahan lah, itu artinya perintah. Tuhan memberi perintah, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah di situ. Perhatikan, harga yang harus dibayar Yakub, perhatikan. Dalam hadirat Tuhan. Pergilah ke situ, tinggallah di situ, buatlah mezbah. Nah, pergilah, itu bicara tentang korban waktu. Amin. Sudah datang ke tempat ini, pasti mengorbankan waktu. Jam berapa? 18.30. Tidak mungkin 18.30 dari rumah. Amin. Pasti terlambat. Amin. Anda mesti datang lebih awal. Korban waktu. Tapi Tuhan berkata kepada Yakub, tinggallah di situ. Korban apa? Korban apa? Kesenangan. Nggak enak tuh, enak di sini. Enak di mana? Di depan TV atau di sini? Daging, saudara. Ya. Itu korbankan apa? Kesenangan. Amin. Tapi Tuhan berkata, Yakub, tinggallah di Betel. Tinggallah di hadirat Tuhan. Itu korban kesenangan. Yang ketiga, buatlah domba. Itu namanya korban keuangan atau finansial. Nah, sekarang kita masuk ya. Apa dahsyatnya hadirat Tuhan? Coba kita baca ayat 3 sampai dengan 5. Nanti jemaat bersama dengan Pak Kris boleh baca ayat 3 sampai dengan 5 bersama-sama. Multimedia bantu ya. 2, 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Amin. Amin. Ya, saya waktu baca ayat ini, saya merasa ada sesuatu yang berbeda kalau kita suka cari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Coba perhatikan baik-baik. Sesudah mereka berangkat, ya, sesudah mereka berangkat kemana? Berangkat kemana? Ke Betel. Amin. Mereka niat untuk mencari hadirat Tuhan. Perhatikan Alin, sesudah itu berangkatlah mereka dan apa? Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Bilang sama-sama, kedahsyatan. Amin. Saudara kalau dengar dahsyat, itu gimana kira-kira gambarannya? Dahsyat, heboh, wah. Nah, saya penasaran nih, saudara. Apa sih kata dahsyat yang dimaksud ini? Dalam terjemahan lain dipakai kata kengerian, ngeri. Jadi waktu bangsa itu lewat, kanan kirinya itu ngeri. Saya ingat, saudara ya, tahun 2000 ya, 2000 begitu, ketika saya ada di kota Palu. Ya, waktu itu tahun 96, 97, 98 itu tahun-tahun yang mencekam di Indonesia. Ya, mulai dari kerusuhan yang ada di Ambon, lalu kerusuhannya berkembang sampai ke Poso. Nah, Poso dengan kota kami itu seperti Pontianak. Poso itu kayak Sintang. Ya, seperti Sintang. Sintang itu kejauhan. Dari sini kira-kira 6 jam. Mana ya kira-kira?
Sanggo? Skado, ya gitu ya, skado gitulah. Kira-kira. Sana heboh, yang dikejar mana? Pontianak. Waktu itu saudara, wah tiap hari kita dengar kengerian di mana-mana. Nah, kata lain yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris itu dipakai kata the terror of God. Jadi kata kedahsyatan itu artinya apa? Teror. Hari itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saudaraku. Kota itu begitu ngeri, begitu mencekam. Satu jemaat yang dokter, saking takutnya karena dia tinggal di pinggir jalan, dia bilang, Pak Pendeta, saya titip mobilnya. Karena tempat saya tinggal itu agak masuk gang, gitu ya. Terus agak ke dalam, dan parkirannya luas. Begitu saya parkir, mobilnya saya parkir ke dalam rumah, tiba-tiba atap rumah saya duar gitu, saudara. Siapa yang lempar? Saya juga tidak tahu. Tapi begitu dilempar, apa yang timbul? Apa yang terasa? Takut. Betul enggak? Saya telepon dokternya, Pak, rumah saya baru dilempar. Balikin lagi, balik lagi. Orang itu kalau udah keteror, bolak-balik, lakukan sesuatu yang tidak jelas. Nah, teror atau kengerian atau kedahsyatan Tuhan itu membuat bangsa di sebelah takut. Nah, saya ingin ajak saudara mengerti lebih dahulu kenapa kita harus suka di dalam hadirat Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Berkat daripada hadirat Tuhan adalah kedahsyatan yang dari Allah akan meliputi sekeliling mereka. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Bagaimana mereka keluar dari Mesir? Seluruh orang Mesir itu memberikan apapun yang dia punya. Emas, kain. Kalau Anda lihat bangsa Israel itu bisa membangun kemah suci, kainnya itu dari kulit lumba-lumba, dari kulit domba, macam-macam. Saya mau tanya, zaman itu belanja di mana? Kok mereka bisa punya itu semua dan itu indah sekali. Bikin tirai, tahu tirai saudara ya? Tirai. Tirainya itu dibuat. Lah, rupanya ketika mereka keluar dari Mesir, ada kedahsyatan Tuhan, dan kedahsyatan Tuhan itu membuat orang lain, bilang sama-sama, membuat orang lain murah hati. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan itu dahsyat, masuk dalam hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, maka kedahsyatan itu bisa membuat orang lain murah hati kepada saudara. Katakan amin. Amin. Jadi yang gak pernah kita pikirkan seperti bangsa itu, dikasih, pulang, kamu berangkatlah ya. Berangkat ya, dicopotin antingnya sendiri, kalungnya, hati-hati di perjalanan ya. Meskipun setelah ngasih, mereka nyesel, halah kok. Tapi yang pasti, kedahsyatan Tuhan sudah terjadi. Amin, saudara. Makanya kalau saudara dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun, Anda tahu akan hadirat Tuhan, maka saudara akan nikmati kedahsyatan Tuhan dan buat orang lain itu murah hati sama saudara. Amin. Maka yang terjadi nggak kayak yang kita bahas tadi, orang yang jauh dari hadirat Tuhan yang kita temui, mereka hidupnya terjebak dengan rutinitas. Mereka berpeluh waktu kerja. Kerja kita mesti kerja, amin. Harus kerja, tapi kerja kita nggak kayak orang dunia. Orang dunia berpeluh, ngotot, hasilnya ya icrit-icrit gitu ya. Tapi kalau kita itu orang yang di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan buat apapun yang kita kerjakan penuh dengan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita penuh dengan kemurahan Tuhan, ada namanya kemudahan. Yang sepakat bilang amin. Hari-hari ini saya sedang merasakan tentang kemurahan Tuhan. Ya. Saya doa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku minta kemurahan-Mu.
Waktu saya minta kemurahan Tuhan, Dia lakukan dengan kemurahannya. Amin. Saya mau bagikan ini kepada semua keluarga Alpha Center. Di akhir tahun ini, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Anda sedang berjalan masuk di masa kemurahan Tuhan. Di masa kemurahan ini ada namanya pemulihan, ada namanya mujizat, ada namanya penyediaan, ada namanya pemeliharaan. Komplit kalau Tuhan sudah murah hati. Amin. So lihat, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu itu murah hati. Amin. Nah perhatikan, Bapak kita itu di surga murah hati, katakan amin. Nah sekarang saya mau bilang sama saudara, apa doa saudara sepanjang tahun sampai tahun 2022 mau habis dan belum dijawab sama Tuhan? Malam ini kau minta, Bapak, Pak Gembala bilang engkau Bapak yang murah hati. Aku minta selamatkan suamiku, aku minta selamatkan anak-anakku, selamatkan keluargaku, berkati bisnisku, katakan amin. Amin. Jangan sia-siakan. Bapakmu terakhir. Saya bilang terakhir. Yang disebut kedahsyatan Tuhan terjadi itu kayak apa? Coba saya ingin ajak saudara membuka Alkitab, tidak ditulis di slide ya. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kita mulai ayat yang ke-13, kemudian kita lanjut dengan ayat 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Siap semuanya? Oke, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. 2, 3. Amin. Apa dikatakan ayat 14? Tuhan akan berperang. Bilang sama-sama, kamu akan diam saja. Sebenarnya kita nggak diam, karena kita masuk dalam hadirat, dibayar sama Tuhan, kamu diam saja di dalam hadiratku, aku yang berperang ganti kamu. Dan apa yang terjadi kalau Anda baca di ayat selanjutnya? Waktu mereka nyeberangi laut itu terbelah. Mereka jalan seperti jalan di tanah yang keras. Tiba-tiba prajurit Mesir nyusul mereka semuanya. Wah, apa yang terjadi? Orang naik kereta sama jalan kaki, logikanya lebih cepat mana? Kereta. Tapi aneh saudaraku ya, semalam-malaman mereka ada di laut itu tapi tidak terkejar. Itu Tuhan berperang bagi mereka. Itu namanya kedahsyatan Tuhan. Amin. Kok bisa? Kereta sama jalan kaki, keretanya nggak bisa ngejar. Kok bisa? Itulah kedahsyatan Tuhan. Coba renungkan dalam hidup saudara. Anda butuh kedahsyatan apa? Jangan semuanya itu dipakai dengan ini saudaraku ya. Wah pakai ini pasti bisa. Jangan. Amin. Kita kadang-kadang harus tabrakan dengan kedahsyatan Tuhan. Kerjakan bagian saudara yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa Anda harus serahkan kepada kedahsyatan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita kalau udah punya kemampuan, kita punya wibawa, kita punya pangkat, kita punya otoritas, kita punya uang, lalu kita mengabaikan apa? Kedahsyatan Tuhan. Titanic dibuat dengan dahsyat. Pembuatnya berkata, tidak akan bisa tenggelam. Akhirnya apa? Kenapa? Dia lupa kedahsyatan Tuhan.
mobil itu tergelincir bukan karena batu besar, tapi karena apa? Kerikil kecil. Ingat, kok bisa kerikil? Kedahsyatan Tuhan. Amin. Orang lain boleh binasa, orang yang suka tinggal dalam hadiratnya tidak akan kena kedahsyatan Tuhan. Kalau saudara lihat hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kau akan lihat Tuhan berkarya. Pasal ini ditutup dengan bangsa Israel melihat musuh bergelimpangan di depan mata. Kok bisa? Kedahsyatan Tuhan. Coba bayangkan kalau hidup saudara itu masuk dalam hadirat Tuhan, yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Amin. Yang mustahil dijadikan bisa oleh Tuhan, karena ada kedahsyatan Tuhan. Sekarang saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku butuh kedahsyatan-Mu. Kami tahu malam ini Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu malam ini Engkau ada di sini. Dan Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat apa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang mau mengorbankan waktu kami, meninggalkan kesenangan kami. Kami tahu Tuhan Engkau menilai semuanya itu. Dan malam ini kami berkata, Tuhan, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami bisa merasakan ketenangan. Kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu. Kami ingin bersama-Mu Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu. Kami ingin meninggalkan semua beban kami, pergumulan kami, masalah kami. Dan kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Menikmati kebersamaan dengan-Mu. Merasakan jamahan-Mu. Merasakan kebaikan-Mu. Dan merasakan kemurahan-Mu. Karena kami tahu Engkau terlalu baik. Kemurahan-Mu terlalu dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Ya Rabas, ya Rabas. Ya. Karena kami tahu di hadirat-Mu ada Engkau. Di hadirat-Mu kami menemukan-Mu. Di hadirat-Mu kami menemukan-Mu. Di hadirat-Mu kami merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Irakan nama syekarikala ya Rabas, syekarikala ya Rabas. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan, ku rasakan. Tidak pernah Engkau merancangkan rancangan yang buruk buat kami Tuhan. Yes, Tuhan. Tidak pernah Engkau merancangkan satu rancangan pun yang buruk buat Yes, kami. Tuhan. Tapi yang kami tahu rancangan-Mu itu selalu baik buat Yes, kami. terima kasih, Memang Tuhan. kami kadang kami harus mengalami sesuatu yang buruk bagi hidup kami. Tapi kami tahu di balik semua itu ada rencana Tuhan yang Maksud-Mu yang indah. baik. Ada rancangan-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kami ingin merasakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kedahsyatan-Mu malam ini Tuhan.
Firman-Mu berkata, Engkau bermurah hati. Sebab itu kami mau menikmati kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kedahsyatan-Mu Tuhan. Irabasekeri yarada baraya rabasekeri yaradamu. Urakala yarabase, iralabase, iralalamu. Haleluya. Engkau baik ya. Engkau baik, penuh kemurahan. Engkau penuh kemurahan. Urarabasekeri kala yaramu. Iralabase. Kedahsyatan-Mu ada di tempat ini. Kemurahan-Mu ada di tempat ini. Setiap kami yang ingin menikmati kedahsyatan Tuhan, kami akan mengalaminya ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Malam ini kami mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mengalami kedahsyatan-Mu. Irabaseke, urabaseke, rigaralala yarabase, irakala yarabu. Irakala yarabase. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau dahsyat. Urakala base, irakala yarabu. Urakala base, irakala yarabu. Irakala Begitu besar kasih setiamu. Ada kedahsyatan, ada kemurahan, ada kebaikan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Ada kedahsyatan, ada mujizat, ada kebaikan, ada kemurahan. Bersyukur padamu. Engkau akan memberikan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Kami yang membayar harga di hadapan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami bisa mendapatkannya. Semua karena kemurahan-Mu. Karena Engkau yang bermurah hati. Bukan karena kami baik. Tapi kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Urabase. Ya, setiap kami, sebelum kami menutup tahun ini Tuhan, kami ingin apa yang sudah kami lakukan sepanjang tahun ini, kami ingin melihat kedahsyatan-Mu menutup tahun ini bersama dengan kedahsyatan-Mu Tuhan. Ada banyak di antara kami yang membutuhkan kedahsyatan Tuhan. Ada banyak di antara kami yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Ada banyak di antara kami yang membutuhkan jawaban dari setiap perlu. Ya, semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Penyembahan kami akan mengoncangkan kerajaan-Mu untuk menarik kuasa-Mu turun bekerja di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu akan terjadi di tempat ini. Urakarabase keriarala yarabase. Urabase. Irarabase. Urarabase keriarala yaramo. Makasih Tuhan. Dan kami berkata, kami ini adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami semua ini adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Engkau melihat kami yang duduk hari ini di hadapan Tuhan. Kami ini adalah orang-orang pilihan-Mu. Dan kami tahu, kami berkata terima kasih Tuhan.
Ini saatnya kami mau berkata, Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Mata kami belum melihat apa yang kami doakan itu terkabul. Tapi kami tahu iman kepercayaan kami kepadamu mengatakan bahwa kami sudah menerimanya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak akan pernah membiarkan rencanamu itu gagal dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berkata, Tuhan, kami sudah mengalami kemenangan. Tahun ini kami menutupnya dengan kemenangannya daripadamu, Tuhan. The year of victory itu berikan kepada kami. Kami mendapatkannya, kami meraihnya bersama denganmu. Sebab itu kami berkata, kami menaikkan pujian kami kepadamu. Kami memberikan pengagungan kami kepadamu. Kami menaikkan sembah kami kepadamu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik, Tuhan. Kami mau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Sungguh amat baik bagiku, sangat baik bagiku. Sebab itu ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami berikan untuk membalas semua kebaikan-Mu? Tidak ada Tuhan. Karena langit dan bumi ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Tapi yang kami tahu adalah ketika masuk ke dalam hadirat-Mu, itu yang dapat kami berikan untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu, itu yang menjadi kesukaan-Mu. Ketika Engkau menemukan kami, masuk dalam hadirat-Mu, menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Bapak, terima kasih malam ini. Ini bukan sebuah akhir dari pengalaman kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi ini merupakan sebuah awal yang baik buat kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau terlalu baik. Terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Bapak, kami hanya mau berkata terima kasih Bapak. Engkau Bapak kami yang paling baik. Terima kasih Bapak. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. We love you.
We love you. Lord, makasih. Ini kami Tuhan, ini kami yang datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, dan berkata terima kasih Bapa. Makasih, Kau baik, Engkau baik. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam ini bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang selalu ada bagi kami. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur Bapa. Makasih. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berkati kami semua yang sudah masuk menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu kami akan membawa api ini masuk ke dalam keluarga kami. Bersama dengan keluarga kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan sertai kami di dalam perjalanan. Tibakan kami dalam rumah. Berserta dengan keluarga kami berkumpul kembali dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan kami merasa diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.